Harus diakui kalau awal musim ini Manchester United tampil begitu buruk. Cuma menang 2 kali dalam 6 pertandingan plus kebobolan 14 gol. Jelas merupakan catatan yang sangat hina. Dan selain lini belakang yang jeblok, lini depan MU ini juga tak kalah ngerinya. Dimana Marcus Rashford yang diharapkan jadi tumpuan, mainnya malah aut-autan, maruk, manja, dan malas. Itulah faktanya. Hal yang pada akhirnya mematik kritik sana-sini termasuk dari mantan pelatihnya Jose Mourinho. Yang ketika ditanya perihal situasi mantan klubnya, Mo menilai Rashford bisa jadi harus segera merubah sikap bila tidak ingin karirnya stuck. Marcus Rashford sebenarnya pemain yang satu ini merupakan salah satu bakat terbaik yang dimiliki MU dan juga Inggris. Akan tetapi sayangnya, bakat hebat Rashford itu tak diimbangi dengan decision making yang bagus. Setuju tak setuju, bahkan kalau soal kedewasaan bermain, winger Arsenal Bukayo Saka jauh lebih baik. Atau Jack Grealish yang dianggap GOAT di dunia universe juga punya itu meskipun secara bakat jelas kalah dari Rashford. Yap, harus diakui kalau musim lalu Rashford ini emang tampil oke lewat gol-golnya. Tapi jangan lupa kalau sebagian besar gol Rashford berasal dari skill individu. Dan terbukti di awal musim ini, permainan Rashford seolah sudah diantisipasi. Namun bukannya sadar diri dan bermain lebih sebagai tim, yang ada dirinya tetap saja tak berubah dan malah cenderung maruk. Itu tergambar jelas saat laga melawan Brighton, di mana Rashford banyak dikecam karena main begitu egois. Sehingga membuat Rasmus Højlund bak menjadi Weghorst jilid 2 yang isinya cuma lari-lari ke sana kemari. Marcus Rashford to top that would have been. Here's Rashford. Reguilon to Marcus Rashford. Casemiro. Rashford. Nicely done. Lima. The flow about Manchester United at this stage and Rashford's just blown. Lebih lanjut, saat melawan Bayern Munchen, Rashford ini sudah lebih menurun egonya. Entah habis ditampol Ten Hag atau gimana, pada akhirnya kalau ia nggak main egois, nyatanya bisakah membuahkan gol seperti yang dicetak Højlund? Tapi meskipun egonya udah agak mending, sifat malasnya belum hilang. Gol pertama Munchen yang dicetak Sané pun tak lepas dari kesalahan Rashford yang malas melakukan pressing. Kemudian saat hilang bola, ia cuma jogging santai ala-ala Mas Rizal. Alhasil ia pun dikritik habis-habisan hingga ada fans yang memposting 12 dosa Rashford saat bersua Munchen. Plus menunjukkan data yang memperlihatkan kalau nilai persentase pressing Rashford sangatlah rendah dan bahkan jadi yang terakhir. Sesuatu yang akhirnya juga membuktikan jika tuduhan pemain malas yang disematkan kepada Ronaldo adalah omong kosong belaka. Sementara itu, Jose Mourinho saat ditanya mengenai situasi mantan timnya, mengatakan jika di MU, emang udah bisa jadi masalah. Dan soal Rashford, Mo dengan singkat padas jelas meminta Rashford untuk merubah sikapnya yang egois dan terkesan banyak gaya. Karena bagaimanapun, Mo seperti melihat Rashford coba meniru Cristiano Ronaldo saat masih muda. Tapi jelas itu adalah hal yang sulit. Dia terlalu sering menyanyiakan peluang mudah di depan gawang lawan, dan hasil akhir tidak merefleksikan jalannya pertandingan. Hal tersebut terlalu sering terjadi pada musim ini. Menurut saya, Marcus Rashford hanya bisa bermain di kiri. Bermain sederhana dan terus bekerja keras itu lebih baik. Sebab untuk mencoba menjadi seperti Cristiano Ronaldo itu sulit. Ucap Mourinho dilansir Sportkida. Ya, pada akhirnya semua tergantung Rashford sendiri. Mungkin alasan ia masih terus dimainkan meskipun main jelek sekalipun,
karena emang nggak ada penggantinya. Garnacho juga masih terlalu muda dan tak konsisten. Untuk itu, mungkin saja ketika pemain yang absen ini sudah kembali, maka bukan hal mustahil jika Ten Hag menaruh Rashford atau bahkan Bruno di bench terlebih dahulu sebagai shock effect. Tapi ya itu pun masih kemungkinan ya, soalnya entah gimana, Ten Hag terkesan tidak berani melakukan itu. Namun sekali lagi, bila ia berani menyingkirkan Ronaldo dan De Gea, serta mencopot ban Kapten Maguire sang titipan pusat, maka ia harus berani ambil sikap kepada Rashford ataupun Bruno. Karena ya jika tidak, ya good luck aja deh ke depannya.